Halo Sobat Skensa, kembali lagi di Vipod Skensa bersama aku Muti dalam segmen Reksis. Oke Sobat Skensa, kan kemarin kita udah podcast sama banyak ketua ekstra. Kali ini kita bakal podcast sama salah satu ketua dari organisasi paling penting di Skensa. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 11 Akuntansi 2. Saya di sini sebagai ketua OSIS angkatan 25-26. Iqbal, apa sih yang awalnya bikin Iqbal tertarik buat masuk OSIS? Tertarik ya, ada, tapi sebenarnya sih aneh juga karena melihat kakak kelas akuntansi itu masuk OSIS semua, jadi Iqbal juga tertarik buat masuk OSIS. Jadi motivasi gitu ya? Iya. Dulu waktu masuk sekolah udah pernah kepikiran nggak? Gue bakal jadi ketua OSIS nih sekarang. Oh, sebenarnya sih nggak ada karena cuman tertarik ekskul doang, ekskul yang ada di Skensa, bukan tertarik jadi organisasi OSIS. Jadi awalnya nggak kepikiran ya? Yang kepikiran. Ada gak tokoh yang menginspirasi Iqbal buat kayak aktif berorganisasi? Buat aktif berorganisasi sih ada, yaitu Stephen Curry. Emang sih agak aneh karena dia itu pemain NBA atau pemain basket, tapi dia juga mendirikan yayasan buat anak-anak untuk berorganisasi. Jadi bikin Iqbal tertarik itu pemain basket ya? Iya. Iqbal juga ini kan ekskul basket ya? Iya, ikut ekskul basket. Gimana sih kesehariannya di sekolah? Lebih sibuk di kelas apa di OSIS? Sebenarnya sibuk di kelas karena pelajaran akuntansi itu terlalu sulit bagi Iqbal karena Iqbal itu nggak terlalu ngerti buat pembelajaran akuntansi. Jadi buat ke OSIS itu kadang-kadang juga sih. Jadi belajar lebih banyak di akuntansi gitu ya? Iya. Oke. Kalau tentang OSIS nih, menurut Iqbal apa sih peran penting OSIS buat sekolah? Menurut Iqbal sih itu peran OSIS itu sangat penting buat sekolah karena menjalankan event-event di sekolah kayak Agustusan, MPLS, terus Maulid. Itu tuh OSIS itu kayak ngerangkai acaranya dari nol sampai selesai. Ada gak program OSIS yang paling dibanggakan? Program kerja OSIS sih sebenarnya yang Iqbal banggain itu pertama itu MPLS. MPLS itu Agustusan, dan yang terakhir itu Maulid Nabi. Itu menurut Iqbal itu acara yang menurut Iqbal seru buat dijalanin. Jadi hampir semua program OSIS seru ya? Ya, tapi ini juga nggak memungkinkan buat program kerja OSIS yang lain. Tapi itu tuh menurut Iqbal berkesan aja buat Iqbal. Gimana sih caranya OSIS ngajak siswa buat ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah? Sebenarnya Iqbal itu pertama-tama nanya aspirasi atau saran dari siswa-siswa agar acara OSIS itu biar enggak boring gitu, enggak membosankan. Jadi agar semua siswa-siswa juga ikut kegiatan OSIS. Jadi sebelum pembuatan program kerja, kita nanya-nanya dulu kan sama siswa. Yang pertama kan sama teman sendiri gitu. Ya, teman sendiri. Kalau OSIS diibaratkan sebagai satu tubuh, menurut Iqbal itu sebagai apa? Di sini kan Iqbal sebagai ketua OSIS. Nah, menurut Iqbal di organisasi OSIS itu jadi kepala karena Iqbal itu mengkoordinasiin anggota-anggota Iqbal. Jadi sebagai otak gitu ya? Iya. Apa sih tantangan terbesar buat menjaga citra OSIS? Tantangan sebesar itu yaitu dari anggota-anggota. Pertama, anggota juga kan susah, ada yang susah diatur, ada yang gampang diatur juga. Karena dia juga ada yang pertama nggak taat aturan, yang kedua juga kadang suka hilang saat event berlangsung. Supaya tetap dekat sama siswa, jadi citranya di mata siswa gitu. Pertama, kita itu sopan santun ke semua siswa, nggak di guru aja. Yang kedua juga berpakaian atau berpenampilan bagus itu. Tapi nggak dari luar juga, tapi dari dalam juga. Jadi sebelum ke siswa harus di OSIS dulu? Iya, harus dari diri sendiri dulu. Karena kalau misalnya nggak dari OSIS itu pasti ada omongan yang nggak enak dari siswa-siswa lain. Dari pengalaman nih, ada gak pengalaman paling berkesan selama di OSIS? Pengalaman ya? Ada, yaitu sebagai jadi panitia. Itu tuh menurut Iqbal itu baru pertama kali dalam hidup Iqbal jadi panitia dari acara. Apa yang bikin berkesannya?
Perasaannya itu pertama susah, seneng itu sama teman-teman, sama anggota lain. Yang kedua juga ada kesenangan sendiri gitu jadi panitia. Soal kesan nih, pernah nggak kan OSIS MPK juga jadi panitia waktu MPLS, itu pernah nggak dapet kayak surat gitu dari calon murid baru? Ada, tapi kan waktu acara intinya waktu hari keempat kalau nggak salah kan ada surat-surat buat panitia OSIS, kakak Iya. OSIS. Nah itu waktu aku baca satu-satu ada 4 atau 5 gitu yang surat kayak ke aku. Tapi ya aku nggak terlalu nanggepin kayak oh ya udah gitu, karena ditanggepin juga kayak buat apa gitu. Iya. Kayak mereka paling cuma kagum gitu ya, Iya, kagum doang dari kok. ketua OSIS. Iya. Oke. Pernah gak sih ngerasa capek atau pengen nyerah? Terus gimana cara ngebangkitin semangat lagi? Rasa pengen nyerah sih ada, pernah. Kalau ada masalah sesuatu, tapi cara ngebangkitinnya itu Iqbal itu kayak mikir lagi, mikir ke belakang, karena perjuangan dari OSIS itu nggak mudah, apalagi jadi ketua OSIS. Ya. Karena itu ada pemilihan, ada LKS juga kan. Itu tuh yang buat Iqbal mikir lagi, karena itu juga jadi tanggung jawab Iqbal juga. Apa sih tantangan terbesar yang Iqbal hadapin selama jadi ketua OSIS? Tantangan terbesar itu ya mengkoordinasi itu anggota-anggota, karena ada yang susah, ada yang gampang. Kalau misalnya ada kayak momen gitu di mana OSIS nggak sejalan sama Iqbal, itu gimana caranya supaya kayak nyari jalan tengah gitu? Nyari jalan tengah, pertama Iqbal itu cari tahu dulu kenapa ada perpecahan atau ada permasalahan dari OSIS. Dan Iqbal juga intinya ngedeketin anggota-anggota Iqbal itu secara personal. Kenapa dia itu kayak betah atau kenapa dia membuat masalah itu. Jadi pendorongnya kayak secara personal gitu. Iya. Kalau misalnya bisa balik nih ke masa awal jabatan itu, ada nggak hal yang pengen diubah? Sebenarnya ada, kayak pertama itu menurut Iqbal sekarang itu Iqbal kayak agak kurang dekat sama anggota-anggota sebagian. Tapi Iqbal itu kalau misalnya diulang lagi, Iqbal mau ngedeketin seluruh anggota OSIS. Dideketin gimana? Dideketin secara personal. Oh, jadi kayak harus dekat nih supaya apa ya, mendorongnya lebih gampang. Iya, jadi kayak apa ya, kayak lebih kayak temen tapi ada batasannya juga. Iya. Menurut Iqbal nih, pemimpin yang baik itu harus kayak gimana? Pemimpin yang baik tegas, tapi dengan catatan nggak boleh ada kata-kata kasar. Jadi kayak ada nih anggota yang melakukan kesalahan, tapi ketuanya itu tegas, tapi dia itu juga berkata kasar, kayak maki-maki dia. Sebenarnya nggak harus begitu, dia boleh tegas, kayak cara push up atau enggak cara dia dapat hukuman. Oh, okay. Gimana caranya menjaga hubungan supaya tetap solid gitu antara anggota OSIS? Pertama itu seringin ada kumpulan. Tapi sebenarnya Iqbal juga jarang ada kumpulan OSIS, karena pertama Iqbal juga bingung harinya hari apa, karena Iqbal juga sibuk kan dari pelajaran akuntansi. Terus juga cara ngedeketinnya itu ya balik lagi secara personal, kayak bukan personal juga sih, secara adain kumpulan aja setiap terjadwal. Apa hal penting yang pengen dipelajari tentang kepemimpinan sejauh ini? Hal penting apa ya? Paling itu sih cara ngedeketin orang secara personal, karena Iqbal itu nggak punya skill cara ngedeketin orang secara personal. Ngedeketinnya itu bukan dengan hubungan cinta ya, tapi secara kekeluargaan. Ya. Pasti ada beberapa juga yang kalau misalnya dikasih tahu secara rame-rame gitu, pasti nggak bakal ngerasa atau gimana. Ya, karena itu kesadaran diri masing-masing. Ya. Menurut Iqbal, mana yang lebih penting, rasa disiplin atau empati? Rasa disiplin sih, karena menurut Iqbal empati itu kadang ada sebagian orang itu semena-mena sama kita. Jadi rasa disiplin itu menurut Iqbal lebih penting. Kalau misalnya masa jabatannya mau berakhir nanti, kira-kira menurut Iqbal apa yang mau dikenang dari masa jabatannya? Dikenang masa jabatan Iqbal ya? Paling secara ngelakuin event-event sama teman-teman sih, karena itu menurut Iqbal hal yang paling ngangenin gitu.
karena itu tuh kita dari nol acaranya kita buat sampai selesai gitu. Nah itu menurut Iqbal berkesan banget. Harus beda juga gak sih dari yang lainnya gitu? Beda gimana maksudnya? Beda kayak ada inovasi baru tiap angkatannya gitu. Oh iya sih, itu Iqbal mau banget supaya angkatannya itu lebih baik terus menerus. Oke Sobat Skensa, kita udah nyampe lagi nih di segmen paling spesial di Sifat Skensa. Benar atau enggak? Benar atau enggak, ketua OSIS selalu punya nilai bagus di semua pelajaran? Enggak. Kenapa? Karena menurut aku itu nggak semua ketua OSIS itu harus tahu semua pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi mungkin ada dia di bidang kayak olahraga, terus di bidang jurusan atau enggak bahasa Indonesia. Tapi enggak semuanya harus. Semuanya harus nilai sempurna. Benar atau enggak, semua anggota OSIS itu anak yang super serius dan nggak bisa santai? Enggak juga, karena ada yang nggak serius sama ada yang santai aja gitu. Ada yang suka bercanda juga. Ada yang suka bercanda, ada yang lucu. Oke, benar atau enggak? Jadi ketua OSIS itu bikin kamu lebih terkenal di sekolah? Ini tuh bener atau enggak juga sih, karena sebagian ada yang nggak tahu ketua OSIS, tapi sebagian juga ada yang tahu gitu. Itu tuh ambigu gitu. Oke. Jadi yang nggak tahu tuh dari kelas berapa? Paling kelas 10 yang nggak sesuai yang nggak merhatiin gitu. Oke. Tapi kelas 11? Tahu semua. Ya. Banyak kan tahu. Benar atau enggak, rapat OSIS sering berakhir dengan debat seru? Bener, ya benar. Karena mungkin ada debat seru juga karena ada perbedaan argumen sama pendapat itu yang buat seru. Tapi itu juga debatnya juga nggak berkata-kata, jadi debat dengan secara sehat. Tapi berakhirnya suka ngegantung nggak gitu, kayak masih ada? Kadang ada, kadang enggak. Benar atau enggak pernah lupa kegiatan OSIS sendiri jadwalnya? Lupa. Ya. Benar. Tapi bukan jadwal kegiatan sih, tapi jadwal harian kayak. Tapi benar juga sih kegiatannya itu Jumat Sodako. Sekarang juga aku suka lupa. Pernah waktu hari Jumat aku dapat bagian Jumat Sodako. Tapi aku itu nggak lihat grup karena itu tuh posisinya aku HP-nya lagi error, jadi nggak buka HP. Jadi ketinggalan Jumat Sodako. Kayak kena sanksi gitu gak? Kena sanksi. Benar atau enggak, jadi ketua OSIS bikin kamu lebih susah bagi waktu buat temen dan tugas sekolah? Benar. Tapi untuk akhir-akhir ini sih aku udah bisa ngebagi manage waktu antara ekskul di rumah sama pekerjaan. Caranya itu ya kita itu mana yang menurut kita lebih penting. Kalau main? Enggak, jarang main. Oke. Benar atau enggak, ketua OSIS itu harus selalu tegas, nggak boleh lembut? Itu enggak sih, karena pertama ada orang yang nggak suka ditegasin, kayak tapi lembutnya juga dengan nggak lembut kayak apa ya, kayak lembut lembut roti gitu, kayak lembut banget, tapi itu juga agak ditegasin sedikit. Benar atau enggak, suka deg-degan tiap ngomong di depan umum? Bener banget. Sering deg-degan, kayak terkadang kita juga aku suka di pikiran itu suka terngiang-ngiang omongan orang di belakang gitu. Jadi itu yang buat aku tuh gugup di depan orang-orang. Kalau sekarang lagi gugup gak? Sebenarnya gugup sih karena ada kamera juga. Benar atau enggak, sempat kepikiran mau nyalon lagi kalau ada kesempatan? Enggak sih. Karena OSIS itu pertama punya tanggung jawab besar. Aku itu sebenarnya agak terbebani sama tanggung jawab ini. Terus juga sama koordinasiin semua anggota itu susah banget. Ya, kalau misalnya di perguruan tinggi kayak jadi BEM ya? BEM. Ya. BEM. Kayak apa sih BEM tuh? Organisasi. Iya, organisasi juga. Kayak di luar. Ya. Enggak sih. Paling organisasinya itu paling ikut organisasi paling di yayasan, tapi nggak jadi ketua, paling jadi anggota aja. Bener atau enggak, jadi ketua OSIS itu seru tapi bikin stres juga? Bener. Serunya itu kayak koordinasi orang-orang itu seru, tapi capek juga gitu. Dan sering juga bebani pikiran gitu jadi ketua OSIS. Benar atau enggak pernah ngerjain tugas di sekolah di sela-sela rapat OSIS? Enggak pernah. Karena menurut aku itu pembelajaran itu enggak
nggak pas kita rapat gitu, ada waktunya juga. Sih kurang sopan juga ya. Iya. Oke. Pernah atau enggak telat datang ke acara OSIS yang dirancang sendiri? Nggak pernah sih, paling pas nggak pernah, soalnya aku itu on time, tapi on time juga agak telat sedikit, maksudnya nggak terlalu ngaret banget gitu. Paling beberapa menit Ya, doang. juga di jalan. Pernah atau enggak ada anggota yang pernah kamu marahin tapi sekarang jadi teman dekat banget? Nggak ada sih, karena aku itu orangnya nggak terlalu marah-marah, nggak ngebludak banget, tapi paling pernah, tapi nggak jadi bestie gitu, paling ya udah kayak temenan doang. Bener atau enggak jadi ketua OSIS bikin kamu lebih sabar? Bener banget, karena pertama itu diomongin sama orang-orang itu pasti sabar banget, karena ada dalam diri kita itu kayak mau membantah sama mau ngeladenin orang itu, tapi kita itu berusaha diem aja, karena ngeladenin juga kayak buat apa, kayak nggak ada impactnya juga. Kalau sama guru-guru gitu? Semoga ya sih, karena juga citra baik kita, di OSIS itu harus baik gitu, nggak boleh ada salah, jadi harus sabar. Bener atau enggak pernah lupa nama panitia pas ada acara gitu? Paling enggak, paling bukan lupa namanya, tapi lupa devisinya aja. Oke. Siapa kira-kira? Siapa? Itu siapa ya? Kalau lupa lah, intinya pernah. Ya, pas acara apa itu? MPLS. Bener atau enggak kalau ada lomba antar organisasi OSIS harus menang? Enggak juga, karena ada sebagian anggota-anggota OSIS itu ada yang enggak harus jago dalam bidang tertentu. Tapi pernah ikut lomba gak sih? OSIS? Ya. Enggak sih. Paling ikut lomba fun doang. Oke. Bener atau enggak pernah minta tolong guru buat bantu nyelamatin acara yang hampir gagal? Pernah. Paling minta guru itu buat ngekoordinasi, ngetertibin siswa-siswa di SMKN Satu Rangkas Bitung, karena siswa-siswi di SMK Satu Rangkas Bitung itu susah banget dibuat diaturnya, apalagi kayak ada acara bukan takdir maulid gitu, kan mereka kan duduknya kayak berantakan gitu, suka di RPS itu tuh kita minta guru kayak Budian sama Pak Faisal itu buat ngetertibin anak-anak. Kalau yang kayak lagi ada acara nih di lapangan gitu, tapi siswa masih di kelas, pernah minta tolong nggak sama guru? Buat itu sih nggak pernah, karena kita itu inisiatif buat berkeliling. Benar atau enggak pernah pura-pura santai pas lagi panik waktu acara? Pernah, itu tuh waktu MPLS, bukan SPMB, bukan MPLS, karena waktu itu ada bukan surat, nomor antrian itu kan suka hilang-hilangan, suka dibawa juga sama murid atau siswa calon siswa baru. Nah itu tuh kadang juga kita sering kewalahan buat bikin nomor antrian, karena kita tuh harus ngeguntingin itu tuh larut malam kita ngeguntinginnya. Jadi aku bener-bener santai, tapi sebenarnya panik karena itu takut besoknya itu ribet atau kayak apa ya, terburu-buru lah, karena ada siswa baru juga yang ke sekolah. Karena kayak nyari di mana gitu kalau hilang. Benar atau enggak jadi ketua OSIS bikin kamu lebih gampang dikenal guru-guru? Enggak juga. Sekarang guru-guru juga ada yang lupa bahwa aku itu ketua OSIS, jadi tahunya itu cuma OSIS doang. Oke, tapi pada kenal ya? Ya, sebagian. Benar atau enggak pernah nyesel ngambil posisi ketua OSIS walau cuma kayak sekilas doang misalnya? Pernah. Itu pas waktu kayak ada problem acara, aku itu suka mikir kayak kenapa harus masuk OSIS atau enggak nyalonin ketua OSIS. Tapi aku juga pikir lagi, karena waktu itu udah aku pilih ya, mau gak mau selesai ya harus dijalanin. Tapi ujung-ujungnya tetap selesai kan? Iya. Oke Sobat Skensa, nggak kerasa nih kita bentar lagi mau penutupan lagi. Tinggal 2 pertanyaan lagi buat Iqbal. Yang pertama, Iqbal ada gak harapan buat OSIS ke depannya? Buat OSIS ke depannya, semoga OSIS SMK Satu Rangkas Bitung itu lebih solid, lebih kerjasamanya lagi, supaya kayak
Nah, setiap ada masalah itu nggak langsung keluar itu, harusnya dan memberi saran kepada setiap anggota-anggotanya. Yang terakhir, ada gak pesan buat teman-teman OSIS? OSIS semangat terus supaya jangan kita menyerah. Kita banggain OSIS SMK ini. Pesannya sama kayak semua ketua ekstra, kayak sama semua. Jangan. Oke, Sobat Kensa, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow media sosial Sipos Kensa di sini. Dan itu OSIS. IG OSIS Ya. SMK Cendra gitu. Jangan lupa like. Jangan lupa like setiap postingannya. Jangan lupa follow. Dadah. Nah,